Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Terakhir kita baca adalah ucapan Asy-Syarih Syekh Rabi' hafizahullah tentang ucapan Rasulullah SAW mengenai Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat Al-Hasan, menggendong Al-Hasan sambil berkata, inna ibni hada sayyid, anakku ini sayyid, tokoh, dan la'allallah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengan anak ini nanti dua pasukan besar dari kalangan muslimin. Ini tentunya pujian bahwa anakku ini tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dengan izin Allah. Maka ternyata beliau mendamaikan antara pasukan Muawiyah dengan pasukan yang dipimpinnya dengan mengalah. Al-Hasan mengalah. Dan ini barakallahu fikum keutamaan Al-Hasan, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Hasan la yatanazal li fusaqin wa mujrimin. Al-Hasan tidak mengalah pada orang-orang fasik, tidak mengalah pada orang-orang mujrim, sebagaimana tuduhan kaum Syiah dan Rafidhah. Kenapa Al-Hasan menyerahkan kepada orang fasik, orang mujrim, penjahat dan seterusnya? Ini akhirnya terkesan bahwa Al-Hasan melakukan kesalahan dan kejelekan. Kalla wallah, tidak, demi Allah,
Al-Hasan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahwa sikapnya itu mendamaikan dua pasukan besar yang seperti gunung. Seperti dua gunung besar. Fahasyahu, maka tidak mungkin Al-Hasan mengalah kepada orang mujrim, orang yang jelek, orang yang fasik, apalagi munafik, apalagi kafir. Tidak mungkin. Ini dalil juga bahwa pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bukan orang-orang fasik, bukan mujrimin. Buktinya Al-Hasan mengalah dan menyerahkan kepadanya. Walhamdulillah. Qala berkata pula wa tathhirul alsinah, ini ucapan Abu Utsman As-Sabuni di dalam matanya. Wa tathhirul alsinah, dan hendaklah kita membersihkan lidah-lidah kita dari menyebutkan kejelekan-kejelekan dan aib-aib atau kekurangan-kekurangan mereka. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk tidak berbicara tentang kejelekan mereka, kekurangan mereka atau aib-aib mereka. Kama qala Umar ibn Abdul Aziz, maka disyarah oleh Syekh Rabi, ini sebagaimana apa yang diucapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Inna Allah qad tahara suyufana min dima'ihim falnakuffa alsinatana an a'radihim. Kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pedang-pedang kita dari darah mereka. Maka hendaklah kita menjaga lidah-lidah kita dari kehormatan-kehormatan mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maknanya membersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka, kita tidak terlibat. Alhamdulillah. Ini keuntungan kita. Bahwa kita tidak terlibat dalam perang Siffin, tidak terlibat dalam perang Jamal, tidak terlibat dalam berbagai macam perselisihan, pertikaian. Alhamdulillah kita tidak terlibat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pedang-pedang kita dari darah mereka, menyelamatkan tangan-tangan kita dari darah mereka. Maka tinggal sisa lidah kita. Maka lidah kita jangan terlibat di dalamnya. Lidah kita jangan dikotori dengan menceritakan kejelekan mereka, aib mereka, kekurangan mereka. Jangan. Alhamdulillah tangan sudah selamat. Tinggal lidah kita. Selamatkanlah dengan nakuffa alsinatana an a'radihim. Jaga lidah kita agar jangan menceritakan aib-aib mereka. Atau kama qala, sebagaimana dikatakan oleh beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yani anallaha kaffa 'annal fitnah. Maksud ucapan beliau adalah bahwa Allah telah menyelamatkan dari kita atau menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. Fala nadkhul bil alsinah wa nulawwithaha bil kalami fihim. Maka kita jangan mengotori lidah kita dengan berbagai macam komentar-komentar, menyalahkan yang sana, menyalahkan yang sini, menjelekkan yang sana, menjelekkan yang sini. لأنك أنت تتكلم في أصحاب محمد أو في أصحاب محمد أفضل الخلق بعد الأنبياء. Karena engkau berbicara tentang para sahabat. Para sahabat merupakan sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Fala tadhkurhum illa bil khair. Maka jangan sebut mereka kecuali dengan kebaikan. Wala tadhkurhum illa bil jamil. Jangan sebut mereka kecuali dengan yang baik-baik, dengan yang bagus-bagus. Wa tadhkur fadailahum. Sebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Mahasinahum, kehebatan mereka. Wa jihadahum, ceritakan jihad-jihad mereka.
wa badlahum anfusahum wa amwalahum li'i'la'i kalimatillah. Kisahkan, ceritakan tentang bagaimana mereka mengorbankan nyawa mereka dan harta mereka untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela hadzal din, untuk membela agama. Itu diceritakan. Mengapa kita menceritakan kejelekan mereka? Wa anna Allah hada ala aidihim umaman. Ceritakan pula bahwa Allah memberikan hidayah sekian banyak manusia dengan sebab mereka. Berapa banyak masuk Islam manusia? Dengan sebab dakwahnya para sahabat, perjuangan mereka. Wa qadallahu bihim ala ahli riddah. Ceritakan pula bagaimana mereka melawan murtaddin, orang-orang yang murtad. Bagaimana para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melawan murtaddin, melawan orang-orang yang murtad. Faman yulhiquhum fi hadhihi al-a'mal? Kira-kira siapa di antara kaum muslimin yang bisa menandingi amalan-amalan mereka? Siapa? Adakah yang perjuangannya, hidupnya habis untuk jihad, perjuangan, dakwah? Ada yang bisa menandingi amalan mereka. Belum lagi suhbah. Belum lagi suhbah, persahabatannya. Itu keutamaan lain. Dan sudah kita baca ucapan beberapa sahabat, Ibnu Abbas dan lainnya, bahwa suhbatihim sa'atan, persahabatan mereka bersama Rasulullah SAW sesaat saja, itu lebih baik dari amalan kalian seumur hidupmu. Lebih baik daripada amalan 40 tahun. Itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Keutamaan yang juga tidak bisa ditandingi. Maka mengapa tidak kita ceritakan kehebatan mereka, keutamaan mereka, kelebihan mereka, perjuangan mereka, jihad mereka, bagaimana mereka mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk agama, untuk membela Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak diceritakan yang demikian? Kenapa harus mencari-cari kesalahan mereka yang sangat kecil dibandingkan dengan amalan solehnya, yang sangat sedikit di antara sekian banyak amal ibadah mereka? Maka betul, sadaqallahul azim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan para sahabat itu hebat untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Tidaklah jengkel pada mereka kecuali orang-orang yang dalam hatinya ada zaid. Dalam hatinya ada kesesatan, penyimpangan, kemunafikan. Yang dalam hatinya ada kekufuran. Itu yang membenci para sahabat. Lalu kita tanyakan kepada Yahudi, siapa manusia terbaik di dalam agamamu setelah Rasulnya? Niscaya Yahudi akan menjawab, ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa. Kamu tanyakan pada Nasrani, siapa manusia-manusia terbaik dalam agama kalian setelah nabinya? Mereka akan menjawab, ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Tanyakan kalau nggak percaya. Yahudi memuliakan sahabat-sahabat Musa alaihissalam. Nasrani memuji sahabat-sahabat Isa alaihissalam. Tetapi Rafidhah Syiah, kalau ditanya siapa manusia terjelek, niscaya akan dijawab ashabu Muhammadin SAW, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka adar, syarrun minal Yahudi wan Nasara. Berarti mereka lebih jahat, lebih buruk, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi membela sahabat Nabi Musa, Nasrani membela sahabat Nabi Isa. Tetapi Rafidhah Syiah mencaci maki, melaknat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Entah mereka sadar atau tidak sadar, kalau ucapannya itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kepadamu, teman-temanmu itu orang-orang jelek, terlaknat, kamu tercela enggak?
sahabat-sahabatmu itu orang-orang begini, orang-orang begitu, caci maki. Istrimu itu pezina. Kamu marah atau tidak marah? Pasti kita akan marah, tersinggung berat. Ini Rasul alaihi salatu wassalam dikatakan istrinya Aisyah adalah pezina oleh mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Melampaui batas. Sudah kelebihan. Kalau bukan kafir apalagi? Kata para ulama, mencerca sahabat itu ada tafsir, ada rincian. Kalau sahabat-sahabat yang tidak disebut keutamaannya dalam Quran dan Sunnah, maka mereka sesat tapi tidak kafir. Tetapi kalau mencerca sahabat yang dibela oleh Allah, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan dibela dalam hadis-hadis sahih, maka dia menentang Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Tapi bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Turun ayat min fawqi sab'i samawat. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala khusus membela Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun. Turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membela Aisyah ketika dituduh dengan zina. Turun ayat khusus. Apakah mereka menolak ayat ini? Kalau mereka menolak ayat pembelaan Allah ini, berarti mereka kafir karena menentang Al-Quran. Kalau mereka mengaku menerima ayat ini, maka mana buktinya? Kenapa engkau tidak membela Aisyah, malah memusuhi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Maka ala kulli hal, dengan pendapat yang ini dan pendapat yang itu, mereka tetap kafir. Pendapat yang menyatakan seperti Imam Malik dengan ayat liyaghidhu bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang kafir, maka yang jengkel dan benci pada para sahabat mereka kafir. Dengan ayat ini Imam Malik menyimpulkan. Tapi pendapat yang lain menyatakan ada rincian. Kalau yang dicercanya orang-orang atau sahabat-sahabat yang tidak disebut pembelaannya dalam Quran dan Sunnah, maka mereka disebut dengan sesat tapi tidak kafir. Tetapi yang mereka cerca siapa? Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, yang semuanya dibela dalam Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Dua orang ketika dia di dalam gua, keduanya dalam gua, ketika berkata salah satunya, la tahzan, innallaha ma'ana. Siapa itu? Siapa dua orang dalam gua? Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar, ikutilah orang setelahku Abu Bakar dan Umar. Kurang apa? Hadisnya sahih. Dalam kitab-kitab sahih. Dalam sekian banyak riwayat, silakan buktikan sanadnya. Adapun mereka Syiah, walaupun punya kitab sekian puluh jilid, sekian ratus jilid, tapi tidak ada sanad yang bisa diperiksa. Bahkan sanadnya sekian banyak palsu. Kalau kamu mendengar di sana ada Al-Haythami, bukan Al-Haythami kita. Ada Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar kita. Ada Syekhul Islam, bukan Syekhul Islam kita. Ada sekian banyak nama-nama disamarkan oleh mereka, seakan-akan namanya mirip dengan nama-nama yang kita pakai dari ulama Ahlus Sunnah. Ternyata bukan. Dan yang terbanyak tanpa riwayat, tanpa sanad. Seperti buku mereka yang seperti Quran. Dipegang terus seperti Quran. Namanya Nahjul Balaghah. Tidak ada sanadnya sama sekali. Maka kembali kepada kita. Indama tara kalam ar-rawafid. Kalau engkau melihat ucapan-ucapan Rafidah Syiah, qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka.
fi ashabi Muhammad, tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wallahi adunnu anna al-yahud ma balagu mi'syara ma balagahu ar-rawafid. Kata Syekh hafizahullah, sungguh aku menduga bahwa Yahudi saja tidak ada 1/10-nya dari kejahatan Syiah Rafidah terhadap para sahabat. Enggak ada mi'syar ma balagha ar-rawafid. Enggak ada 1/10-nya. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Yahudi atau Nasrani atau Orientalis dan sejenisnya menulis cercaan-cercaan terhadap sahabat, seperti buku Abu Rayah yang diberi judul pendusta pertama dalam sejarah Islam. Ternyata yang dimaksud Abu Hurairah. Na'udzubillah. Kufur karena mereka orang-orang kafir Yahudi, ingin memutus semua hadis. Dia tahu bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairahnya dicerca, sekian banyak hadis, sepertiga syariat akan hilang, akan ditolak. Itu mereka tahu. Tetapi Rafidah Syiah bukan hanya Abu Hurairah. Yang lebih dari Abu Hurairah, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Aisyah, wa istri-istri Nabi semuanya dicerca. Astagfirullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini menunjukkan kalau Syiah Rafidah kejahatannya terhadap para sahabat lebih daripada Yahudi, lebih daripada Nasrani. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau ditanyakan kepada Yahudi, siapa manusia terbaik dalam agamamu? Mereka akan menjawab ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Sedangkan Rafidah Syiah menganggap manusia terjelek adalah para sahabat. Fi tahrifi dinillah wa fi ta'ni fi ashabi Muhammad SAW. Bagaimana kejahatan Yahudi mentahrif agama Allah, merubah-rubah agama, merubah-rubah ayat, wa ta'an fi ashabi Muhammad SAW, dan mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan cercaan mereka kepada para sahabat itu sebagai ibadah, seperti zikir. Dan itu dikatakan dengan jelas oleh tokoh mereka. Dan saya dengar sendiri ketika dia berbicara, saya dikirimkan videonya. Dia katakan kalau menyatakan kebenaran itu adalah zikrullah, seperti ucapan subhanallah, seperti ucapan Allahu Akbar, kita ucapkan laknatullah ala fulan. Kalau memang dia terlaknat seperti disebutkan oleh dia. Diajarkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada jamaah pengajiannya bahwa menyatakan laknatullah ala Umar, laknatullah ala Abu Bakar itu sama nilainya dengan zikrullah, sama nilainya dengan subhanallah, Allahu Akbar, sama, karena sama-sama menyatakan kebenaran. Allah Maha Besar, itu kebenaran. Fulan terlaknat, itu kebenaran, kata dia. Astagfirullah. Pantas kalau mereka selalu berzikir dengan kalimat itu, laknatullah ala fulan, laknatullah ala fulan, sahabat dirinci satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wal Nasara ma balaghu fi tahrif al-Injil wat Taurah ma balaghu haula. Yahudi dan Nasrani merubah-rubah Injil, merubah-rubah Taurat, tapi tidak mencapai derajat Syiah Rafidah yang merubah Al-Quran. Yahudi dan Nasrani merubah untuk kepentingan dunia mereka. Yang ini masalah riba, mereka mendapatkan untung, mereka rubah. Itu Yahudi. Kufur, merubah kitabullah, sedikit saja sudah cukup kafir. Tetapi Rafidah ketika merubah Al-Quran, bukan urusan itu. Mereka ingin seluruh manusia, seluruh muslimin membenci sahabat dan tidak lagi menghormati istri-istri Nabi, tidak lagi menghormati sahabat-sahabat Nabi, yang maknanya menolak semua yang dibawakan oleh mereka dan hadis-hadis mereka. Apa sisanya agama? Apa sisanya agama ini? Jangan lupa konsekuensi dari cercaan mereka terhadap
para sahabat. Apa konsekuensinya? Kalau kita membacakan hadis an Ibnu Umar dicaci. Ibnu Umar siapa? An Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, saya enggak mau terima hadis dari Aisyah. Aisyah itu begini. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pengkhianat yang merebut hak Ali. Tidak, aku tidak mau mengambil hadis ini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah itu pendusta. Dia begini. Apa sisanya kira-kira agama? Kalau sudah dicerca, dicaci, dianggap murtad, dianggap kafir, dianggap terlaknat, dianggap mereka ini murtadin, fusaq, maka hadisnya semua ditolak. Kalau semua ditolak, maka riwayatnya kata mereka an ahlil bait saja. Yang mana ahlil baitnya? Al Hasan kalian cerca juga. Siapa? An Ali, an Al Husain, satu jalan saja. Berapa kamu dapatkan riwayat hadisnya? Itu pun kalau jujur, yang ngambil dari ahli bait, nggak akan mendapatkan sepersekiannya. Maka berarti yang dirubah oleh Syiah Rafidhah itu hampir semua syariat. Besar mana dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani? Wassalamualaikum. Qala fakullu ayatil la'an wal adzabi wan nifaqi yasubbunaha ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala siyama Abu Bakr wa Umar. Semua ayat laknat, semua ayat tentang azab, semua ayat tentang nifaq mereka tafsirkan kepada Abu Bakar wa Umar. Kalau tidak percaya silahkan lihat tafsir mereka. Apakah tafsir Tabatabai ataupun tafsir mereka yang lain. Semuanya menyebutkan kalau ada la'natullah 'alal kafirin, maksudnya Abu Bakar wa Umar. Bagi mereka adab yang pedih, maksudnya Abu Bakar wa Umar. Haula, atau dikatakan oleh Allah bahwa mereka adalah munafik. Munafiqun, maksudnya adalah Abu Bakar wa Umar. Semua ayat adab, ayat laknat, ayat nifaq, ayat tentang kufar ditafsirkan kepada para sahabat. Wa kullu ayatil wa'id, dan semua ancaman-ancaman akan Allah ginikan, akan Allah turunkan azab, akan Allah masukkan neraka. Semua ayat-ayat wa'id ini adalah Allah ancam para sahabat. Allah ancam para sahabat. Allah ancam Abu Bakar wa Umar dan yang bersama mereka. Allah ancam mereka para muhajirin dan ansar ila akhirih. Wassalamualaikum. Wa ayatun nar, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang kemunafikan, ayat-ayat tentang kedustaan, ayat-ayat fujur, semua yang ditafsirkan kepada para sahabat. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kufar yang kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini memang dibikin oleh Yahudi. Dan jangan heran, kalau orang-orang kafir dari sekian macam aliran mereka mendukung Syiah Rafidhah. Mengapa? Ingin menghancurkan Islam dengan cara seperti itu. Dengan akidah yang bejat, yang rusak. Akidah Syiah Rafidhah. Belum kita bicara akhlaknya. Pergaulan bebas, nikah mut'ah. Belum kita bahas itu. Al-an yaqulun nahnu man naqulu al-Qur'an muharraf wa la naqulu sahaba harrafu. Ma naqulu hadha al-kalam lakin idza qara'ta tafasirahum lam tajid tahrifan waliyan lin-nusus waliyan lin-nusus wa ibti'adan biha amma aradahu Allah 'azza wa jalla mithla tahrif haula'i wa fujurahum. Sekarang mereka berkata, kami tidak menyatakan Quran muharraf. Wala naqul sahabah harrafu. Kami enggak merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran kami sama dengan kalian. Mana qulu hadzal kalam? Iya. Mulutmu mengatakan kami tidak merubah Al-Quran. Kami tetap memegang Quran yang sama dengan kalian. Quran kami sama 30 juz ila akhirih. Buka
sama-sama Al-Quran. Bagaimana tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala tentang tabbat yada Abi Lahabin wa tab? Kalian terima bahwa Allah melaknat Abu Lahab dan Allah katakan sayasla naran dzata lahab? Diuji mereka. Mereka akan menjawab, itu kan paman Nabi, tidak mungkin. Nah terus bagaimana dengan ayat ini? Mereka tentang surat Al-Lahab. Bagaimana dengan ayat Tsaniyat nain idhuma fil ghar? Dua sahabat yang ada dalam gua. Siapa yang kamu maksud? Nah itu mungkin maksudnya. Selewengkan lagi oleh mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Khalas. Kalian tidak bisa dipercaya. Mulut-mulut kalian adalah mulut-mulut pendusta. Karena kalian memiliki akidah, memiliki syariat yang bejat, yaitu bolehnya berdusta. Yang mereka namakan dengan taqiyah atau tuqyah. Baik, maka minggir. Kalian jangan berbicara. Kitab kalian bawa sini. Sini, tafsir kalian sini. Tafsir Syiah. Kita buka. Berani? Kita lihat. Kalau kita lihat tafasirahum, kata Syekh, lam tajid tahrifan walayyan lin nususi wa ibti'adan biha amma aradahu Allah misla tahrifi haula. Niscaya engkau enggak akan dapati penyelewengan seperti penyelewengan mereka. Enggak akan kau dapati perubahan nas Al-Quran seperti perubahan mereka. Enggak ada penyelewengan makna dari apa yang Allah kehendaki kepada makna lain yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Tidak ada. Yang paling rusak, paling bejat, paling sesat, paling kufur adalah tafsir mereka. Kadang-kadang Syiah yang baru enggak ngerti. Ini masalahnya. Enggak kok, saya lihat Qur'annya sama. Qur'annya itu Qur'an kita. Tafsirnya kamu lihat dari tafsir mereka. Minta kitab tafsirnya, aku mau lihat. Baru tahu kamu. Qala, tidak ada yang misla tahrif haula'i wa fujurihim. Tidak ada yang seperti mereka dalam menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Lianna aslahumul majuz. Karena memang asal muasal mereka dalam majusi. Asal muasalnya majusi, penyembah api. Dan mereka berpura-pura masuk Islam untuk merusak agama. Dan yang di bawah-bawahnya tidak ngerti. Kalau ini ajaran-ajaran yang sengaja untuk merusak Islam. Tidak ngerti, ikut-ikutan. Ini pembela Ahlul Bait, kadzab. Dia dusta. Mengatakan pembela para sahabat, sama sekali tidak. Kalau membela sahabat Ahlul Bait memuji Abu Bakar wa Umar. Indahum hiqdun wa ghillun ala ashabi Muhammadin SAW. Mereka memiliki kedengkian. Mereka memiliki ghil dalam hatinya. Memiliki dendam. Kejengkelan, kemarahan. Kedengkian kepada para sahabat. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga ketika mereka pernah sekali menang menguasai Mekah, mereka pasang api di Ka'bah sehingga mereka tawaf mengelilingi api. Silahkan baca sejarah. Apa yang terjadi ketika Druz, salah satu sekte Syiah, berhasil menguasai Mekah? Apa yang mereka lakukan? Mereka nyalakan api di Ka'bah sehingga orang tawaf itu tawaf mengelilingi api. Entah mereka ini sedang tawaf memuliakan api atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin sudah jelas. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Kita memuliakan Rabbnya Ka'bah ini, milik Ka'bah. Adapun mereka ketika tawaf dengan api di tengahnya, mereka memuliakan api seperti asalnya majusi. Belum lagi ketika kita melihat sejarah perang salib, siapa yang berkhianat? Syiah Rafidah mendukung Solibiyin. Salahuddin Al-Ayyubi
Dikhianati oleh siapa? Oleh Syiah Rafidhah. Dalam sejarah, sepanjang sejarah perjuangan kaum muslimin selalu dikhianati oleh Syiah, selalu dikhianati oleh Syiah. Silakan baca sejarah. Kau tidak percaya? Maka seorang mukmin la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Kama ruwiya. La yuldagul mu'min fi hujrin marratain. Seorang mukmin tidak disengat di dalam satu lubang 2 kali. Tidak akan. Apa maknanya? Maknanya kalau sudah tersengat sekali dia tahu lubang itu ada binatang yang berbisa. Jangan diulangi. La yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin tidak akan disengat 2 kali dalam satu lubang yang sama. Artinya jangan sampai kita dikhianati untuk yang kesekian kalinya oleh Syiah Rafidhah. Walamma dzakara Allah al-muhajirin wal ansar fi surat al-Hasyr. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muhajirin, menyebutkan ansar dalam surat al-Hasyr, Allah puji orang-orang yang memuji dan mendoakan mereka. Maka Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah yang datang setelah para sahabat, setelah muhajirin, setelah ansar, mengatakan wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah lewat. Ini seharusnya. Ini yang diajarkan. Muslimin, mukminin diajarkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Kalau mereka punya kesalahan, doakan semoga Allah mengampuni mereka. Karena kamu juga punya kesalahan. Maka ucapkanlah Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Diakui bahwa mereka lebih dulu beriman. Diakui bahwa mereka sabiqin, al-awwalin, orang yang pertama sebelum kita, dan itu kelebihan mereka. Doakan. Diajarkan oleh Allah untuk mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tetapi Syiah mendoakan laknat, bukan mendoakan ampunan. Allahumma la'an, Allahumma la'anhum, Allahumma astagfirullah. Doa pula wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada kedengkian, kebencian, permusuhan kepada orang beriman tersebut. Nah, ini para sahabat muhajirin dan ansar. Doa agar kita nggak punya kebencian pada mereka. Tapi mereka justru memupuk kebencian. Justru memupuk kedengkian. Dan selalu setiap kajian, setiap saat, setiap ada momen-momen tertentu selalu mereka masukkan kebencian kepada para sahabat. Bertentangan 180 derajat dengan ayat-ayat Al-Quran. Bertentangan 180 derajat dengan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. ولما ذكر الله المهاجرين وهذا الموقف هذا هو الموقف الذي يجب. Inilah sikap yang seharusnya bagi setiap mukmin. Apa itu? Wa huwa al-istighfar lahum, memintakan ampun untuk mereka. Wa du'a lahum, mendoakan mereka. Wa taradhi anhum, mendoakan dengan keridhaan, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Wa dzabba an a'radihim, dan juga membela kehormatan mereka. Fa wallahi annahum aula an nadhubba an a'radihim min adh-dhabbi an anfusina wa abaina wa abnaina. Bahkan demi Allah, kata Syekh, sesungguhnya mereka lebih wajib kita bela kehormatannya daripada
membela diri kita sendiri, daripada membela bapak-bapak kita sendiri, daripada membela anak-anak kita sendiri, kerabat kita sendiri, lebih wajib membela para sahabat. Gimana? Mengapa demikian? Karena kalau sampai jatuh kehormatan kita, hampir-hampir nggak ada kerugian terhadap agama. Hampir-hampir nggak ada kerugian terhadap agama. Jatuh kehormatan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, hampir-hampir nggak ada kerugian terhadap agama. Tetapi kalau para sahabat terjatuh kehormatan mereka, jelas pengaruhnya sangat besar terhadap agama. Akan ditolak hadis-hadis mereka, akan ditolak riwayat-riwayat mereka, akan ditinggalkan agama yang dibawa oleh mereka, karena mereka adalah jembatan kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah jembatan, wasitah kepada Rasulullah SAW. Qal, maka berkata lagi musannif, wa yarawna at-tarahhum ala jami'ihim. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, hendaklah mendoakan rahmat untuk mereka, ala jami'ihim, kepada mereka seluruhnya. Dan beliau Imam Abu Utsman As-Sabuni membawakan atas nama para imam-imam Ahlus Sunnah. Maka beliau berkata, wa yarawna, dengan dhamir hum, dan mereka, para imam-imam ashabul hadis, para tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah, yarawna tarahhum, mereka berpendapat untuk mendoakan rahmat dan keridhaan kepada para sahabat. Jami'ihim, seluruhnya. Yani alaihim jami'an duna farq, tidak membeda-bedakan. Fanaqulu Abu Bakrin wa taqulu Muawiyah, maka katakan demikian pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu katakan pula pada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kamu katakan pula pada Umar radhiyallahu anhu, kamu katakan pula pada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa Ammar radhiyallahu taala anhu, wa asgharus sahabah, walaupun sekecil-kecil sahabat, Abu Tufail, kamu katakan radhiyallahu taala anhu. Kamu katakan pada yang akhir man mata minhum, yang terakhir meninggal dari mereka. Minhum huwa Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu taala anhu. Kamu katakan yang awal sampai yang akhir, kamu katakan radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka. Kulluhum min awalihim ila akhirihim, semua mereka dari awalnya sampai akhirnya. Taqulu fihim, kamu katakan radhiyallahu anhum. Wa kadzalika yarawna ta'dhim qadri azwajihi. Demikian pula kita menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW. Kita angkat kedudukan mereka dan kita katakan radhiyallahu anhunna wa du'a lahunna, mendoakan kebaikan untuk mereka dan mengenali keutamaan mereka dan mengakui bahwa mereka ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Kita hormati sebagai ibu kaum mukminin, ummahatul mukminin. Yani taraddi wa tarahum ala azwajir Rasul sallallahu wa dhab anhum wa an a'radihim wa i'tiqad annahum zawjat Rasulullah sallallahu fil jannah insyaallah. Ridwanullah alaihinna, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa i'tiqad annahunna ummahatul mu'minin radhiyallahu alaihinna, juga kita meyakini mereka sebagai ibu-ibu kaum mukminin dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Al-Ahzab ayat 6, Allah katakan dan Nabi lebih utama bagi kaum mukminin dari diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya ummahatuhum,
Hal farraq. Apakah Allah bedakan Aisyah dengan Hafsah? Apakah Allah bedakan istri yang ini dengan istri yang itu? Apa Allah bedakan? Tidak dibedakan sama sekali. Allah sebutkan dengan mengatakan wa azwajuhu amun ta'ummu jami' al-azwaj. Semua istri-istrinya tercakup dalam ayat ini. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu kaum mukminin. Dhamirhum kepada mukminin. Aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ibu-ibu mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja ada na'udzubillah min dzalik, ada yang berkhianat atau ada pengkhianat atau ada yang na'udzubillah tidak layak kita sebut. Kalau ada, Allah akan kecualikan. Allah akan kecualikan. Istri seorang nabi kalau berkhianat pada suaminya, Allah sebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan kanat minal ghabirin. Sedangkan istrinya dari kalangan ghabirin. Kami akan selamatkan mereka illa imra'ata, kecuali istrimu. Disebut oleh Allah. Kalau memang ternyata memang ghabir. Ternyata memang demikian. Tetapi tidak, Allah tidak sebutkan sama sekali. Bahkan Allah katakan dengan kalimat wa azwajuhu ummahatuhum. Bahkan Allah turunkan ayat pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri yang paling tinggi derajatnya di kalangan istri-istri Nabi adalah Khadijah dan Aisyah. Dan mereka memperdebatkan para ulama mana yang lebih utama antara keduanya. Karena kedua-duanya memiliki kehebatan dan ketinggian dan kemuliaan. Justru Aisyah disebut bersama Khadijah. Wa harramallahu 'alal muslimin an yankihu azwajan nabi. Secara hukumnya pun mereka seperti ibu-ibu kaum mukminin tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi setelah Nabi SAW. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti hati Rasulullah SAW. Dan jangan menikahi istri-istrinya setelahnya, selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya itu di sisi Allah sangat besar. Li'annahunna ummahatul mu'minin. Karena mereka adalah ummahatul mu'minin. Fayughram an yatazawwad bi ihdahunna ba'da ar-rasul. Maka diharamkan untuk menikahi salah seorang mereka setelah Rasulullah SAW. Fahunna ummahatul mu'minin afdal minal ummahat. Maka mereka ummahatul mu'minin sebaik-baik ummahat. Lakin fil hurmah la fil mahramiyah. Tetapi hanya masalah keharamannya, bukan masalah kemahramannya. Paham maksudnya? Artinya keharamannya untuk dinikahi seperti ibu, tidak boleh dinikahi. Tetapi kemahramannya tidak mahram. Tidak mahram, tidak seperti ibu, boleh ketemu, cium tangan segala macam, tidak. Maka disebutkan fil hurmah la fil mahramiyah. Pada masalah haramnya untuk dinikahi, bukan pada masalah kemahramannya. Yani nisa'u Rasulullah SAW yahtajibna 'anil mu'minin. Yani yang dimaksud bahwa istri-istri Nabi tetap berhijab. Walaupun ibunya kaum mukminin tetap berhijab terhadap mukminin. Karena tetap bukan mahram. Li'annahu ma'annahunna ummahatul mu'minin. Karena walaupun mereka kedudukannya seperti ibu-ibunya kaum mukminin, dari sisi kemuliaan harus kita muliakan, dari sisi tidak boleh dinikahi, dari sisi itu. Tetapi dari sisi mahram tetap mereka bukan mahram dan tetap mereka berhijab. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.